warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bertemakan praktek ibadah jamak dan qashar. Mata kuliah praktek ibadah dan tahfidz yang diampu oleh Bapak Ahmad Zaki Fuadi, MPD. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama saya sendiri, Siti Munawaroh, NIM 162. Yang kedua, nama saya Siti Nurfauzunihaya, NIM 18202101163. Dan yang ketiga, Nama saya Siska Fatma Damayanti, NIM 190. dari materi yang kami angkat ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian jamak dan qashar. Yang kedua, bagaimana macam-macam sholat qashar dan kegunaan jamak dan qashar. Yang ketiga, bagaimana syarat-syarat sholat jamak dan qashar. Dan yang terakhir, keempat, bagaimana tata cara sholat jamak dan qashar. Pengertian sholat jamak dan qashar. Yang pertama, definisi sholat jamak. Menjamak sholat adalah menghimpun atau mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan dalam satu waktu. Adapun sholat yang dapat dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Dari segi pelaksanaannya, sholat jamak terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Jamak takdim adalah menghimpun dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dan sholat asar yang dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Yang kedua, jamak takhir adalah menghimpun dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua atau yang terakhir. Contohnya, sholat zuhur dan sholat asar yang dikerjakan pada waktu sholat asar, dan sholat maghrib dan sholat isya yang dikerjakan pada waktu sholat isya. Bolehkan seseorang itu menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, baik secara takdim maupun takhir. Begitu pula dibolehkan menjamak maghrib dengan isya bila ditemukan salah satu di antaranya hal-hal berikut. Yang pertama, menjamak di Arafah dan Muzdalifah. Yang kedua, menjamak dalam berpergian. Yang ketiga, menjamak di waktu hujan. Keempat, menjamak sebab sakit atau uzur. Dan yang terakhir, menjamak sebab ada keperluan. Definisi sholat qashar. Sholat qashar adalah memendekkan rakaat sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Nah, sholat yang biasa dipendekkan menurut kesepakatan ulama yaitu sholat yang berjumlah 4 rakaat saja, seperti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Bukan sholat subuh dan maghrib, karena jika sholat subuh yang dipendekkan maka rakaat yang tersisa hanya 1 rakaat saja, dan itu tidak ada dalam sholat fardu. Sedangkan jika sholat maghrib dipendekkan yang merupakan sholat ganjil di sore hari, maka akan hilang jumlah ganjilnya. Jamak qashar juga dibagi menjadi dua. Yang pertama sholat qashar jamak takdim dan sholat qashar jamak takhir. Nah, sholat jamak qashar takdim itu contohnya seperti sholat zuhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Dan contoh jamak qashar takhir itu seperti sholat zuhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu sholat asar. Selanjutnya adalah macam-macam qashar. Macam-macam qashar sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah qashar adat, yang kedua adalah qashar sifat, dan yang ketiga adalah qashar hiat. Qashar adat sendiri ialah meringkas jumlah sholat yang asalnya 4 menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yaitu adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat subuh dengan sholat maghrib tidak diqashar. Kemudian yaitu qashar sifat, yaitu qashar sifat diperuntukkan untuk orang yang sedang dalam kondisi sakit atau dikhawatirkan ketika menjalankan sholat akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka diperbolehkan menggunakan qashar sifat ini. Kemudian yang ketiga yaitu qashar hiat. Qashar hiat yaitu sama saja dengan cara sholat seperti dalam sholat khauf atau sholat karena takut adanya bahaya. Nah, sholat qashar ini biasanya diperuntukkan untuk orang
yang ada dalam peperangan atau orang yang takut akan adanya binatang buas. Lalu kemudian yaitu tujuan dan kegunaan menjamak dan sholat qashar, yaitu Allah memperbolehkan sholat jamak dan qashar untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada umat manusia agar menjalankan ibadah dalam kondisi apapun. Dan sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Manfaat dari keduanya ialah untuk memudahkan setiap umat manusia dalam menjalankan ibadah ketika bepergian jauh hendak menunaikan salatnya, dan Allah selalu memberikan kemudahan kepada setiap hambanya untuk melakukan sholat. Sholat jamak. Yang pertama, mendahulukan sholat yang pertama daripada yang kedua, seperti mendahulukan sholat duhur daripada asyar atau mendahulukan maghrib daripada isya. Yang kedua, niat jamak dalam sholat pertama. Yang ketiga, dilakukan berurutan. Yang keempat, saat mengerjakan sholat jamak yang kedua masih dalam perjalanan, meskipun perjalanan tidak harus mencapai masafatul qashar atau batas minimal perjalanan sebagaimana sholat qashar. Syarat jamak takdim. Yang pertama, dikerjakan dengan tertib, misalnya duhur dahulu kemudian baru asar. Kedua, niat jamak dilakukan pada sholat pertama. Yang ketiga, berurutan antara keduanya. Syarat jamak takhir. Yang pertama, niat jamak takhir dilakukan pada sholat pertama masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Tata cara sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim dalam waktu duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, melaksanakan sholat duhur 4 rakaat seperti biasa. Kemudian salam, berdiri lagi dan niat sholat yang kedua yaitu asar. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian sholat asar 4 rakaat seperti biasa. Kemudian salam. Selanjutnya sholat jamak takhir. Misalnya maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, yang ketiga melaksanakan sholat maghrib seperti biasa, kemudian salam, berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua yaitu isya, takbiratul ihram, melaksanakan sholat isya, kemudian salam. Kemudian tata cara sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar juga bisa dilakukan dengan jamak takdim maupun jamak takhir. Misalnya sholat jamak qashar yang dilakukan dengan jamak takdim, yaitu yang pertama niat sholat jamak qashar, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga melaksanakan sholat duhur 2 rakaat, kemudian salam, berdiri lagi dan niat sholat yang kedua yaitu asar, takbiratul ihram, melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat asar, kemudian salam. Oke, itu tadi hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me.